Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Perspektif Masyarakat Minangkabau terhadap Revolusi Sirupa menjadi Kesenian Budaya Baru. Jadi latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, yang pertama, jadi latar belakang kenapa kami mengambil judulnya ini itu karena di Payakumbuh 50 Kota ada sebuah ritual magis yang nggak boleh dilakukan lagi karena alasan agama. Jadi di situ kami penasaran kenapa ritual itu nggak boleh dilakukan lagi, sedangkan hal itu berpotensi buat menarik perhatian masyarakat. Jadi kami membuat hipotesisnya, apa bisa itu menjadi sumber perekonomian masyarakat di sana kalau misalnya kesenian itu diubah menjadi kesenian tradisional. Jadi rumusan masalahnya itu kami ingin mengetahui bagaimana sih perspektif masyarakat di Payakumbuh itu mengenai serempak tersebut. Lalu kemudian apa peran media dan komunikasi di dalam memperkenalkan serempak itu. Terus apakah di sana tuh masyarakat emang setuju semua kalau misalnya serempak itu dirubah menjadi kesenian tradisional atau enggak? Jadi metode penelitian yang kami gunakan di sini itu ada, ya, yang pertama kami ada melakukan pengamatan langsung. Jadi kami juga melakukan pengamatan bagaimana pelaksana ritual serempaknya. Kami bertanya bagaimana kegiatannya, gimana cara melaluinya. Kami juga melakukan wawancara dan juga mengambil pengambilan data. Berapa orang sampelnya, informannya siapa aja ya? Kurang lebih ada 5 pelaku di sini yang kami wawancara. Ada pelaku serompaknya ada 2, ada bapak ya. Dua pelaku serompaknya, pelaku seninya. Selebihnya? Bagian dari pemerintah ya, Kak. Siapa aja tuh? Oh, saya ingat Ustaz ya. Saya ingat ada tuh. Jabatan dia sebagai apa? Jabatan dia? Kepala Wanita. Manegari. Terus? Itu juga. Dua pelaku seninya. Satu lagi negarinya. 3 baru. Ayo peneliti harus ingat. Udah ke lapangan, udah ditemenin, udah dianterin. Ayo. Apa? Dinas apa tuh? Dinas Kebudayaan. Mantan Dinas Kebudayaan. Saya ingat nih, apa lagi? Ayo. Siapa lagi? Tiga pemainnya. Iya. Ya. Jadi besok pas di ini seminar hasil harus pasti ya siapa-siapa orangnya, tidak boleh ragu-ragu kita. Lugas menyampaikannya, waktu juga jalan juga kan, waktu kan terbatas waktunya. Ini karena baru persiapan. Lanjut lagi ke hasil pembahasan. Apa sih yang diperoleh dari tim ini di lapangan gitu ya setelah lakukan wawancara ya, studi dokumentasi tadi ya. Oh iya, itu kok ada warna-warna, Nak? Emang boleh pakai warna-warna, Nak? Oh, hitam. Iya, silakan. Jadi hasil pembahasannya kegiatan kami lakukan di Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2024. Jadi di awal
penelitian kami itu mendapatkan tentang sejarah awal mula terjadinya Sirompa. Jadi Sirompa tuh awal mulanya itu terbentuk dari seorang pertama. Ya. Ayo peneliti itu tanpa lihat teks lagi ya nak ya. Peneliti harus paham, harus memahami seluruh ya. Jangankan tahapan-tahapannya, hasilnya pun juga harus paham. Kita ditanya langsung tanya langsung besok ada penguji nanya, nggak boleh gini besok nih ya, berarti nanti dikira kita nggak memahami gitu ya, kita nggak sepenuhnya membuatnya, barangkali kan ya. Tapi kalau kita tanya langsung begini, tanya begini Pak Ustaz, begini Ustazah, begini gitu ya. Nah, itu membuat kita lebih pede ya, lebih percaya diri, dan penguji pun yakin gitu ya, oh iya ini memang kelapangan dia gitu ya. Nah ini untung masih persiapan baru ya. Nah itu dia, siapa tuh? Ya. Nah, info si fulanah gitu ya. Tuh ya. Ya. Rama mungkin bisa dibantu nak ganti-gantian coba. Langsung aja. Jadi kami di sini bahasnya itu emang kami tidak satu-satu aja atau kami tidak dari satu-satu orang. Boleh sedang dulu. Ya. It's time to begin the second lesson. Jadi awalnya tuh ada seorang pemuda namanya Simambau. Simambau tuh dia tuh udah bisa dibilang kayak udah jelek, penyakitan, penyakit kulit juga. Jadi emang gak ada orang yang suka sama dia dong. Jadi dia tuh diasingkan ke sebuah kita. Terus pada suatu saat adalah seorang gadis namanya tuh Putih Losuang tuh dia pergi ke itu kan ke perbukitan tuh. Terus si Simambau ini dia tuh perlu juga memberi kebutuhan sehari-hari ke Oh ya. ke desa. Itu pas di desa nih, dia kan si Putih Losong nih termasuk kembang desa di sana. Jadi di sana tuh si Simambau ketemu dengan Putih Losong, dan Simambau ini jatuh cinta sama Putih Losong nih. Terus Simambau ini meminta hati buat melamar si Putih Losong. Tapi dia ditolak sama Putih Losong nih. Dia juga dihardik, dicaci maki, dihina semacamnya, sehingga si Simambau ini dia sakit hati dan dia pulang ke bukit. Pas di kaki bukit nih, dia tuh meminta tolong dengan bantuan jin supaya bisa membalaskan sakit hatinya itu. Makanya terbentuklah ritual Sirompa. Sirompa ini berasal dari kata merompak. Merompak itu kan mencuri. Dia tuh mencuri hati seseorang tanpa izin seseorang dengan kekuatan ilmu hitam. Ya Allah. Oke. Ritual Sirompa ini dia tuh ada kegiatan tarian yang diiringi dengan musik. Dia tuh pakai tarempong, pakai gasel. Dia tuh juga ada pakai gasel tengkorak. Jadi di zaman Simambau nih, dia tuh harus membuat gasel tengkorak untuk memanggil si setan nih. Jadi gasel tengkorak ini dibentuk harus dia juga enak sih. Gasel tengkorak ini di zaman Simambau dia tuh mengambil dari tengkorak kepala orang ininya. Talinya tuh tarikan kapan. Ya, tadi itu tarikan kapan. Terus untuk bikin seruling mereka tuh harus kan seruling tuh dia tuh punya 5 lubang, 4 di atas, 1 di bawah. Jadi setiap lubang seruling ini bisa dibikin setiap ada satu kejadian kematian yang kayak kematian tragis gitu loh. Misalnya kok dia masih kecelakaan di tempat atau dia kecelakaan dari mana. Jadi untuk ini persiapan si Mamau itu emang emang matang banget buat guna-guna si Putih Losong ini. Jadi setelah dia melakukan ritual tuh, Putih Losong ini juga mulai dia cari-cari si Mamau, dia teriak-teriak, dia kayak kesurupan. Jadi sebenarnya Putih Losong ini dia nggak dalam keadaan sadar waktu dia diguna-guna sama ini nih. Ketika dia sadar waktu setan ini disuruh sama si Mamau buat berhenti ganggu si Putih Losong. Si Putih Losong ini kayak nggak apa-apa, kayak orang linglung nggak bisa bergerak gitu. Audiens ngerti nggak audiens? Aspa? Anggu-anggu? Ya.
Silakan nanti siapkan pertanyaannya. Oke, so Jadi hasil penelitian kami ini menemukan kan tadi kami penasaran gimana respon masyarakat kalau misalnya si rompak ini kita jadikan sebagai kesenian daerah yang untuk jadi pemasukan di wilayah itu. Jadi hasil kami temuin kiranya si rompak ini nggak diperbolehkan tampil di masyarakat dalam keadaan bermagis, nggak boleh pakai mantra. Sedangkan dalam keadaan nggak bermantra dia tuh boleh ditampilkan bebas dimanapun. Bahkan katanya kata sumber. Si rompak ini udah pernah tampil di Jakarta pas di Istana Negara. Yang ke luar negeri? Oh iya. Jangan lupa tuh. Ini sudah menjadi apa ya, kesenian yang tampil di internasional. Di mana tuh? Jadi respon masyarakat di sana tuh sesuai dengan kan kita punya apa namanya? Falsafah Minangkabau. Kita punya falsafah Minangkabau, ada bisa disyarat bisa kita buat. Berarti kan di sini masyarakat Minangkabau berkata dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran dia nggak membenarkan yang namanya magis. Jadi di sini para masyarakat tuh Ayo Rahma saling menguatkan, itu guna tim nak, gunanya berdua ya. Ketika temannya sudah kehabisan kata-kata, temannya lagi nyambung. Nah, itu gunanya yang kedua nak. Kecuali dia sendiri, ya coba saling bantu, saling support. Di mana yang terbata-bata teman kita, kita masuk situ, gitu. jadi masyarakat tuh tak mendukung untuk melakukan penyembangan si rompak tuh pakai magic tuh. Jadi semenjak tahun 2000 si rompak tuh nggak pernah ditampilkan dengan magic lagi. Jadi penampilan itu sekadar cuma tarian dengan musik. Jadi menurut masyarakat tarian dengan musik ini nggak terlalu bisa menghadirkan sumber pemasukan buat masyarakat karena kegiatan kayak gitu tuh cuma di acara-acara penting aja. Misalnya kayak mungkin perayaan 17 Agustus ditampilkan di sana, atau mungkin pemanggilan buat pentas seni daerah. Oke. Nah, terus kemudian kan si rompak nih di sana kayak ada satu orang yang udah kena si rompak tuh. Terus pas penampilan si rompak tuh lagi, walaupun yang nggak pakai magic, tapi yang udah kena tuh bisa lagi kemungkinan tuh kena lagi. Kalau yang dengar nyanyiannya si rompak tuh lagi. Makanya si rompak di Tahun Baru tuh emang udah diberitahu ke masyarakat kalau mereka tuh nggak bisa hadir kalau mereka tuh pernah kena. Oke, secara tersirat apa nih pesan-pesannya untuk kaum Hawa? Apa nih pesannya supaya mereka punya benteng yang kuat gimana? Jadi kan bilang pesan tersirat ya. Sampaikan juga manfaat penelitian, yang lupa kan? Jadi pesan tersirat dari sini yang dapat kami simpulkan dari penelitian kami itu pertama, tingkat yang keimanan ketahuan kita kepada Allah itu pas kita masih muda nih jangan kayak duluin cita-cita tuh. Jangan juga pernah ngelakuin sampai yang mau kita buat belakang. Itu dia juga ya. Karena itu bagian dari kesyirikan, ya. Iya. Oke, kelas. Oke, sekian presentasi penelitian kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan nak untuk ditanggapi nak.